bersama kami dan kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang menyaksikan Head to Head with Elvira melalui tayangan live streaming YouTube CNN Indonesia. Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti di segmen selanjutnya akan dijawab oleh narasumber yang sudah hadir di studio kami. Saya langsung ke Mas Hussein sekarang. Mas, tadi kita sudah mendengar banyak suara begitu. Ya. Ketika ada rencana pemerintah memindahkan warga Gaza yang mengalami terluka ke Pulau Galang untuk diobati. Ini kemudian menuai banyak pro dan kontra. Suara Mas Hussein seperti apa? Ya. Jadi pertama kita tidak bisa menafikannya. 2.000 calon atau 2.000 pasien itu kan nggak bisa datang sendirian kan. Artinya paling tidak ditemani oleh keluarga mereka. Satu keluarga di Gaza itu rata-rata 5 orang. Jadi bayangkan, mendatangkan 2.000 pasien artinya akan mendatangkan 5 orang setiap pasien. Dikali 5, 10.000. Jadi catat ya, bukan 2.000 yang akan datang tapi bisa sampai 10.000. Bayangkan itu bahkan akan sedikit. Kedua, kalau tadi kita berdebat terkait jaminan, apa jaminannya. Ini semua hal-hal yang sifatnya perkiraan. Tapi kita punya data sejarah. Nggak perlu kita meraba-raba lagi. Sejak 48 ada peristiwa Nakbah 800.000 yang diusir dengan alasan evakuasi sementara. Dalam peristiwa Nakbah itu bahkan ibu-ibu dan nenek-nenek di situ mereka nggak bawa apa-apa, hanya bawa kunci rumah dengan alasan nanti kita akan kembali besok, lusa atau misalnya bulan depan. 80 tahun tahu berapa yang kembali? Berapa persen yang kembali? 0%. Tahun 67 terulangi, tahun 73 terulangi. Jadi kalau kita nggak belajar dari pengalaman ini, kita belajar dari mana? Jadi kita sudah tidak lagi bicara jaminan. Kalau kita bicara jaminan, saya jamin mereka yang keluar hari ini nggak akan bisa kembali lagi. Sejak genosida terjadi misalnya 7 Oktober 2023, ada 300.000 warga Gaza yang dikeluarkan untuk berobat ke Mesir. Tahu berapa yang kembali sampai sekarang? 0%. Bahkan Mesir sekarang sudah mengeluarkan keputusan baru kemarin ini bahwa Mesir akan menolak kedatangan semua warga Palestina yang masuk ke tanahnya. Misalnya kalau ada orang Palestina dari Mesir nih, kemudian keluar ke Indonesia sementara, itu nggak bisa balik lagi. Jadi ini semua cukuplah menjadi bahan buat kita ke depan. Oh, memang ini bukan satu langkah yang sangat efektif. Bahkan ini kita sedang menjadi bagian dalam proyek Zionisme. Kemarin baru Netanyahu mengeluarkan lagi statement baru. Ya. Dikutip oleh berita namanya itu News 24. Dia bilang gini. Sekarang saya sangat termotivasi. Saya sangat tergerak untuk melanjutkan misi suci saya. Yaitu apa? Melihat Israel Raya. Apa itu Israel Raya? Israel Raya artinya dia menguasai seluruh wilayah Palestina plus Yordan plus Mesir. Jadi hal-hal seperti ini variabel-variabel yang harusnya nggak perlu kita buat penelitian lagi. Ini jelas bahwa memang kita, kalau Indonesia, ya niat baik kita ini kita jalankan secara polos, ketahuilah kita sedang menjadi bagian agenda tangan-tangan Zionisme untuk melancarkan agenda mereka, yaitu mengosongkan Gaza dan menguasai wilayah Palestina secara utuh. Oke, ada agenda mengosongkan Gaza dari Israel. Mbak Monik bisa merespon itu? Tadi kembali ya 5 agenda dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Jelas sekali ada unsur pemerintahan yang mengelola Gaza tetapi bukan Hamas dan bukan Fatah, bukan otoritas Palestina. Artinya Israel dalam hal ini pemerintahan Netanyahu menyerahkan siapa yang akan menjadi pengelola atau penguasa di Gaza. Israel jelas loh sudah menyatakan tidak masuk ke situ. Israel hanya berurusan dengan perbatasan karena Gaza dengan Israel itu tetangga. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. 2006 Hamas menang pemilu sehingga menjadi penguasa di Gaza. Usulan saya mengusulkan dan saya sudah tampilkan di YouTube saya Fakta Israel bahwa saya bersuara bukan karena saya diundang di sini, maksud saya ya, saya sudah menyampaikan ide yang menjadi penguasa sebaiknya, Mbak Elvira, adalah Uni Emirat Arab. Kenapa? Satu, ini negara Arab. Yang kedua, ini negara Islam.
Yang ketiga, sudah berdamai dengan Israel. Oke, pertanyaan saya tadi. Jadi, Apakah sebentar. betul memang ada upaya untuk mengosongkan Gaza, bagian strategi dari Israel? Kalau Israel mau mengosongkan Gaza, kenapa baru hari ini? Kenapa warga Gaza disuruh evakuasi ketika terjadi serangan di sebuah daerah? Repot loh. Perintah evakuasi dari satu tempat ke tempat yang aman supaya tidak menjadi korban serangan. Karena sasaran Israel selalu kombatan. Teroris Hamas, teroris yang ada di Gaza. Warga Gazanya kemana? Disuruh evakuasi. Kalau mau mengosongkan, kenapa nggak dari tanggal 8 Oktober 2023? Ketika Israel diserang secara membabi buta oleh Hamas dan 6 organisasi teror di Gaza. Jadi upaya Kenapa kemanusiaan yang Anda tanggal sebutkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan upaya Tidak ada pengosongan kaitannya. Gaza? Karena apa? Karena 5 hal yang dikatakan, dideklarasikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu itu disebarluaskan di berbagai media. Oke. Mungkin media di Indonesia tidak memberitakan secara utuh. Jadi lebih baik kalau saya jadi pemerintah Indonesia, saya malah akan bilang, kenapa bukan Indonesia yang mengelola Gaza? Oke. Ini kan mengelola secara administrasi. Indonesia kan nggak percaya sama Israel. Kenapa nggak pemerintah kita aja yang mengajukan diri? Kita dia yang ngurusin administrasinya. Bisa-bisa Pak Hikmahanto, Profesor Hikmahanto yang menjadi kepala semacam otorita Batam. Oke. Tapi ini otorita Gaza. Toh untuk sementara Mbak. Oke, saya ke Prof. Ip karena tadi disebutkan. Untuk sementara loh. Oke, Mbak Bukan Monik. untuk selamanya. Oke. At least sampai Gaza ini betul-betul tidak ada lagi teroris. Oke, Masalah kita bolak-balik ini tentang Sandra. Sandra sampai hari ini masih ada 48 orang di Gaza. Kenapa sih? Apa susahnya menghentikan perang dengan memulangkan para Sandra? 20 orang masih hidup, sisanya tewas. Mayat ditahan juga, ditawan juga untuk apa? Hanya orang yang tidak manusiawi yang menyandra manusia di masa modern ini. Oke, Mbak Monik tahan dulu Lihat di situ. semua konflik Tahan di dulu Timur di situ, Tengah. Mbak Monik. Lihat semua konflik Tahan dulu, di saya akan Timur berikan Tengah. kesempatan Apakah nanti. ada Sandra? Kita kasih kesempatan dulu ke Prof. Ip. Prof. Ya, pertama gini ya, kata polos tadi, Ustaz Tarawi Mas Hussein mengatakan, kita Indonesia jangan polos-polos saja. Ya, iya, saya setuju itu, jangan polos. Nanti orang bilang ini orang Indonesia antara naif sama bodoh sama aja. Iya kan? Masa nggak bisa berpikir? Coba sekarang nih ya, saya kutip nih dari BBC Indonesia. Yang mengatakan bahwa beberapa media bahkan melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, meminta Badan Intelijen Mossad mempercepat proses pemindahan warga Gaza ke negara yang telah bersepakat. Lalu ada juga kata-kata petinggi Mossad, David Barnea yang saya sebutkan tadi. Juga dilaporkan telah berdiskusi dengan utusan khusus pemerintah Amerika Serikat, Steve Witkoff, guna meminta dukungan pemberian insentif kepada Indonesia dan 4 negara lain. Jelas mau pemerintah kita dituduh oleh rakyat kita sendiri masuk dalam strategi Israel. Tapi tadi sudah dibantah oleh Mbak Monik. Tidak ada arahannya, tidak ada kaitannya begitu. Tidak ada kaitan bagaimana. Tadi Mbak Monik memotong, memenggal apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dia mengatakan nanti kita buat otoritas di sana. Tapi ada komanya. Saya tidak mau dari Hamas, saya tidak mau dari otoritas Palestina yang ada. Siapa? Siapa? Tadi usulan Sekarang saya. kira kalau misalnya Uni kita Emirat mau Arab atau Indonesia? kembalikan rakyat Palestina yang belajar di Unhan, belajar di berbagai universitas Indonesia, masuk sekarang lagi ke Gaza. Bisa nggak mereka masuk ke Gaza? Jika kemudian Jangan-jangan tadi mereka sudah hilang juga Opsinya rasa tadi? nasionalismenya karena sudah enak di sini. dari Mbak Monik tadi opsinya misalnya Timur Tengah atau Uni ada Emirat pilihan? Arab Ini atau masalahnya, Indonesia? masalah tanah. Masa tidak boleh rakyat Palestina sendiri yang memerintah Palestina? Apalagi ada strategi seperti ini oleh Netanyahu. Mossad yang digunakan. Masih kita mau menerima. Bodoh. Mohon dijaga kata-kata Anda, Prof. Kita diskusi berdasarkan dengan fakta. Ingin ditanggapi? Ya, gini ya. Saya bukan politisi. Seorang Perdana Menteri
menunjuk Mossad, agen Mossad misalnya, untuk bernegosiasi dengan negara-negara lain. Itu menurut saya sah-sah saja. Toh negara yang disasar seperti Indonesia belum tentu menerima. Benar nggak? Israel kan hanya melakukan diplomasi. Kenapa Israel melakukan diplomasi? Karena Israel peduli terhadap orang-orang yang ada di Gaza. Kalau Israel mau sejak tanggal 8 Oktober saya sudah katakan tadi. Tapi itu tidak dilakukan. Dikasih kesempatan evakuasi. Tidak membabi buta. Sekarang sebaiknya fokus kita adalah apa yang Indonesia bisa lakukan. Yang konkret, yang real, yang nyata. Selama ini kan kita, mohon maaf ya, saya bolak-balik ngomong selalu kata-kata tanpa perbuatan. Aksi nyatanya apa? Inilah saatnya kita melakukan aksi nyata, aksi konkret. Apa yang bisa dilakukan terhadap warga Gaza? Apa yang bisa disumbangsikan oleh kita Indonesia ini untuk menolong orang-orang di sana? Kalau ternyata dianggap, oke, kita juga nggak mau ngurusin Gaza sebagai seorang administrator, bukan penguasa loh, karena yang berhak menentukan siapa penguasa adalah warga Gaza itu sendiri. Kita kan harus juga taat pada jika memang ada pemilu, tentu ada mekanisme pemilu. Ini kita ngomongin soal Gaza. Dan Anda yakin Israel Gaza selalu akan memberikan kesempatan itu, memberikan pihak lain Israel untuk kemudian ini membentuk? bukan penguasa di Gaza. Israel ini urusannya hanya sama Sandra. Selama Sandra masih ada di Gaza, maka Israel juga akan berusaha memulangkan para Sandra. Coba Indonesia balik. Bersuaralah untuk pembebasan semua Sandra yang masih ada di Gaza. Itu kita lihat. Kita lihat. 48 nggak ada Sandra, nggak ada Hamas, tapi ada genosida. 48 ya, nggak ada Sandra, nggak ada Sangat Hamas. jauh itu dibandingkan dengan Sandra. Nggak, nggak Karena nyambung. sudah Memang nggak nyambung. 60.000 mati. Sandra nggak ada artinya. Ada Karena itu asap, negara ada penjajah. api. Ada asap, Ya, ada tahun api. Apinya dari Israel. Dari Boleh awal saya bicara? negara penjajah, negara pembantai. Bahkan nabi-nabi dibunuh oleh Yahudi. Oleh Nabi Zionis. Yahudi, nabi-nabi itu di Alkitab saya semuanya orang Yahudi. Nabi Isa siapa yang bunuh? Orang Nabi siapa? Isa bukan dibunuh, Oh. tapi menyerahkan nyawanya. Siapa yang menyerahkan itu? Siapa yang nangkap itu? Orang Yahudi. Yesus Kristus Yahudi tidak sama dibunuh. Romawi. Yesus sekongkol. Kristus menjadi korban, juru selamat untuk menebus semua orang yang ada di dunia. 147 Tidak dibunuh. Yang negara menyalibkan sudah siapa? jelas Yang mendukung menyalibkan Yesus Palestina. adalah Romawi. Yang Pakai menyalibkan Yesus persentase, adalah pakai Romawi. perbandingan. Jadi begini. Jadi Begini, gini, Mbak- Pakai logika, tahun Mbak Elvira. 1948. Satu-satu. Sebaiknya kita- genosida. Oke, Sebaiknya kita satu-satu. fokus. Bib. Netanyahu harus ditangkap. Itu dulu permasalahannya. 7 Oktober. Israel harus pergi hengkang dulu. 75% tadi Netanyahu sudah menyatakan menguasai Gaza. Usir dulu. Bantu Indonesia militernya. Masuk itu buka perbatasannya. Solusi yang terakhir pengobatan bisa dilakukan 2.000 Ngeri atau ini, 10.000. ngeri ini. Kita ganti dengan Ngeri warga sekali. Indonesia yang siap ke Kenapa? Gaza. Kenapa Warga harus- Indonesia siap ke Gaza menggantikan yang mereka berobat. 10.000 ke sini, 10.000 kita siap. Ini Umat mengerikan. Islam turun ke sana. Pernyataan di TV nasional mengajak rakyat Indonesia untuk perang ke Gaza. Ini pernyataan mengerikan. Oh iya, Saya karena tidak memang negara setuju. berpartai harus di Saya tidak setuju. Perang harus dibayar perang, nyawa harus dibayar nyawa. Waduh. Darah harus dibayar darah. Oke, Ngeri, baik. ngeri, Kita ngeri. fokus, kita fokus. Silakan. Ya, memang, Maaf, saya ngeri sekali kalau pernyataannya seperti ini. Ya, Ini jadi- penontonnya jadi banyak Mbak- loh. Mbak Monik Penontonnya. ini, Mbak Monik ini Harus ngeri. bagaimana? Bahaya harus Biadab. diklarifikasi. Baik, baik. Itu biadab, bukan manusia Baik. lagi, udah iblis Oke, itu. Bib, Yang Bib. namanya Jadi- Zionis iblis. Baik, Bib. Mbak Oke. Harus bagaimana ngadepin iblis? Oke. Mbak Monik, Bantai abisin. Bib, Mbak oke, Monik ini ditahan ngeri. dulu. Bib, Membantah. Oke, Mbak ditahan Mbak dulu. Monik, Mereka Mbak Monik ngeri sama kata-kata. Genosida, genosida, Kalau bukan pernyataannya peperangan. masih Genosida ini membantai gini, pembantaian. saya nggak Baik. mau ada di sini. Oke, baik. Ditahan dulu, Saya ditahan nggak dulu. mau ada di sini. Baik. Karena apa? Pernyataannya mengerikan. Baik, Saya kita nggak jaga. mau menjadi bagian Baik. sebuah program Ini baru yang pernyataan. membuat Israel Oke. udah mengerikan. Baik. Israel udah mengerikan. Baik, Bib. mendorong Mbak orang Monik. Indonesia Israel perang. udah mengerikan. Udah Baik, melakukan saya harus pembantaian. jeda dulu. Kami Bukan akan perang, kembali itu saat lagi di pembantaian. Head to Head with Elvira.